Bapak Marwarar. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan peserta sidang. Pertama-tama saya mohon maaf ini karena dalam CV saya tidak ada profesor sebenarnya. Tetapi karena saya bekas rektor dan di mana-mana sejak di MK ini dulu, karena banyak hakim MK profesor, kita dipanggil asisten juga prof, kemudian menjalar ke media. Tapi saya anggap itu penghormatan sehingga lama-lama kita tidak lagi membantah itu, karena itu adalah suatu ungkapan yang menghargai kita. Tetapi terakhir saya diundang 3 bulan yang lalu di Honolulu untuk memberikan paparan mengenai human rights and human dignity. Saya sudah larang jangan dibikin profesor tapi tenaga pengajar di UKI dalam hukum konstitusi, tapi tetap di flyer disebutkan juga di Honolulu profesor, karena itu penghargaan ya. Monggo lah. Terima kasih juga. Biasanya kita di dalam melihat ini undang-undang tentang ketenaga listrikan adalah sesuatu hal yang betul-betul sebenarnya seperti mengulang kaji 20 tahun yang lalu. Ketika MK memutus ini, kemudian sangat tegas sekali dulu bahwa inkonstitusional. Oleh karena itu kemudian diulang lagi 2015 ini, disebutkan inkonstitusional bersyarat, tetapi intinya sama, unbundling. Iya, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Nusirwan. Tetapi aspek yang baru saat ini, terima kasih nih kepada Pak Sean Sweeney, ungkapannya bahwa pasal 33 itu adalah berkat bukan hanya bangsa Indonesia Pak, dunia, karena adanya aspek tadi pemanasan global. Saya tercenung juga tadi, itu orang lain menghargai, tetapi di dalam perdebatan di dalam ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan di Indonesia kan hampir kalah ini dulu. Kalau saya mengikuti follow up daripada undang-undang ini ketika saya sudah pensiun di perminyakan yang dihadiri semua korporasi asing, wah itu adalah masa lalu itu pasal 33. Tapi aspek yang disebutkan Pak Sweeney ini, pemanasan global ini menjadi suatu hal yang harus ada di kontrol negara. Kalau boleh saya cepat lagi, oleh karena itu masalahnya sekarang kita bisa langsung kepada apa yang dikatakan bahwa putusan MK menjadi soal ini sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain. Kalau boleh diambil PowerPoint nomor 14 karena saya tidak mendapat kontrol dari sini. Tidak selalu dilaksanakan, bahkan diabaikan. Kalau bisa lihat ini studinya Ginsburg, bisa diterima ya kalau misalnya pemerintah dan DPR cocok, comply, dipatuhi. Tapi kalau tidak, bisa juga diabaikan, ignore, bisa juga ditentang. Tetapi yang paling parah kalau serangan balik Pak. Serangan balik itu bisa juga ya hakim konstitusi diberhentikan. Kalau di Thailand dibubarkan. Saya terakhir mengikuti konferensi MK, mereka menangis terakhir kali karena dibubarkan oleh rejim. Kira-kira seperti itu studinya Ginsburg di negara-negara di mana ada MK itu, terutama di Asia, tidak selalu dipatuhi. Tetapi pertanyaan, ketika misalnya unbundling di dalam undang-undang ketenaga listrikan 2003, 20 tahun yang lalu, kemudian 2015 sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Persoalannya ketika diundangkan lagi, apalagi dengan putusan terakhir MK
dalam soal undang-undang Ciptaker yang menganut pesan kepada membuat undang-undang bahwa ini undang-undang yang mengabaikan apa yang dikatakan peran yang paling signifikanlah dari partisipasi publik supaya diperbaiki 2 tahun, kemudian muncul Perpu. Wah, ini tantangan terhadap konstitusi sangat besar, karena di perdebatan di Metro dengan DPR saya katakan jangan disetujui, karena apa yang terjadi kalau ini disetujui maka kenegaraan kita agak berbeda. Ini presiden boleh memveto putusan MK. Dalam check and balance nggak ada disebutkan di konstitusi kita begitu. Jadi saya kurang tahu apakah Perpu itu sudah menampung apa yang dikatakan meaningful participation itu dengan mengundang apa yang disebutkan para mereka yang berkepentingan, tetapi sudah dibuat Perpu. Itu artinya kalau di dalam silat putusan MK itu tinggal dielakkan begini saja, kemudian dia memukul kembali. Nah, itu yang dikatakan merubah sistem kita ketatanegaraan karena presiden punya veto dengan Perpu itu. Nah, pertanyaannya ini dia. Di dalam PowerPoint nomor 15, Pak, bisa maju? Ya, bolehkah pembuat undang-undang mengundangkan kembali norma yang sudah dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi? Itu pertanyaan pokok. Itu sudah dampak dari undang-undang yang baru ketika nomor 20 diuji, dibuat dalam undang-undang 30, dimasukkan lagi, dan sekarang di Ciptaker tegas. Pertanyaannya seperti apa ini? Itu menjadi kita akan harus menjawab pertanyaan mendasar. Kalau itu boleh, ya artinya apakah kita mematuhi konstitusi? Persoalannya itu dianggap ketika MK memutuskan tentang anggaran pendidikan 4 kali, 3 kali tidak dipatuhi oleh pemerintah. Dan yang keempat keluar begini dia kritiknya, nomor 13 tahun 28. Telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar Undang-Undang 45. Karena demikian jika dibiarkan di satu pihak akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan mentaati Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi dalam negara hukum. Oleh karena itu penisbian kewajiban menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar demikian dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, dan bahkan disadari atau tidak merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Pertanyaan yang kita kembalikan ke atas tadi itu, apakah memang boleh? Kalau negara berdasarkan Undang-Undang Dasar pasti tidak boleh, Pak. Kalau juga ini dilakukan, apakah itu juga contempt of court? Tadi dari pihak terkait saya kurang tahu dari mana dia dapat itu kan, langsung contempt of court. Yang kemudian berikutnya, Pak, bisa dijawab lagi? Ditambah ya. Yang berikut saja. Kalau saya sampai kepada kesimpulan penutup dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Suwini tadi, sebenarnya tahun 2003 juga Stiglitz sudah mengatakan itu. Kita ini mematuhi Bank Dunia dan IMF melakukan reformasi ketika, dan ini baru saya temukan itu sebenarnya tahun 2007, pengujian undang-undang penanaman modal, bahwa undang-undang 3 undang-undang itu, kelistrikan, sumber minyak dan sumber daya air, itu diminta pemerintah kita bantuan tenaga ahli dari Bank Dunia untuk membentuk undang-undang itu. Mula-mula saya tidak percaya, tetapi sesudah ditunjukkan oleh pemohon, saksi pemohon barangkali, buktinya suratnya pemerintah salah satu menteri, baru saya percaya. Bagaimana mungkin mereka tadi yang berada di dalam kubu free market system
akan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 33 yang didasarkan pada negara kesejahteraan. Oleh karena itu, kembali tadi yang dikatakan oleh Pak Son Swin itu, bahwa kemudian bergeser dia. Dan itu juga sudah dinyatakan Stiglitz, tidak ada kompetisi yang sempurna. Intervensi negara harus ada kalau untuk kesejahteraan. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau memang Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara, falsafah dan sumber hukum kita, menuntut kepatuhan. Interpretasi konstitusi menempatkan batas pada cita-cita proklamasi dalam pembukaan. Saya kira inilah yang menyebabkan saya tidak bisa berpendapat lain. Ya memang harus kembali kepada konstitusi. Kalau memang ada anggapan bahwa dunia berubah, ya kita rubah konstitusi. Tugas MPR sebenarnya dalam check and balance bukanlah tugas membuat perpu mengelakkan tadi itu, tetapi kita serahkan kepada MPR, rubah konstitusi kalau memang sudah waktunya. Tetapi kalau bukan, interpretasi yang sudah dibuat oleh MK, saya kira itu menjadi pedoman. Dengan demikian ini menjadi penutup saya, yang mulia, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih.